Semangat pagi Ananda. Sebelum pembelajaran kita mulai, mari kita berdoa untuk kelancaran proses pembelajaran kita. Pada pertemuan ini, kita akan membahas mengenai apa? Ada yang tahu? Ya, betul sekali. Memahami teks cerita sejarah. Teks cerita sejarah. Apa sih teks cerita sejarah itu? Ada yang tahu? Ya, teks cerita sejarah adalah teks yang menceritakan atau menjelaskan tentang fakta atau kejadian masa lalu yang menjadi latar belakang terjadinya sesuatu yang mempunyai nilai sejarah. Nah, selain itu, teks sejarah juga merupakan teks cerita yang berdasarkan catatan-catatan peristiwa masa lampau yang dikembangkan berdasarkan bukti-bukti yang ditemukan yang nantinya jadi teks kenyataan sejarah. Fungsi komunikatif teks sejarah. Teks sejarah ini juga berfungsi untuk menceritakan serta menjelaskan mengenai kejadian atau peristiwa sejarah yang terjadi masa lalu. Secara umum, teks sejarah juga memiliki beberapa fungsi, yaitu sebagai berikut. Yang pertama, fungsi kreatif, fungsi inspiratif, fungsi instruktif, dan fungsi edukatif. Lokasi sosial teks cerita sejarah. Teks cerita sejarah merupakan teks yang menceritakan mengenai suatu fakta atau kejadian masa lalu yang melatar belakangi terjadinya sesuatu yang memiliki nilai sejarah. Contohnya, yaitu teks sejarah yang berisi cerita pahlawan wanita Indonesia, yaitu Raden Ajeng Kartini, dan lain-lain. Teks cerita sejarah ini dapat ditemukan di situs internet, buku pelajaran, surat kabar, dan lain-lain. Unsur-unsur teks cerita sejarah. Ada unsur intrinsik, yaitu unsur yang membangun karya sastra dari dalam, meliputi tema, tokoh, latar atau setting, alur atau plot, sudut pandang, gaya bahasa, dan amanat. Lalu yang kedua, ada unsur ekstrinsik, yaitu unsur mempengaruhi karya sastra dari luar. Unsur ekstrinsik karya sastra itu yaitu faktor-faktor sosiologi, ideologi, politik, ekonomi, kebudayaan, dan lain-lain. Struktur generik teks cerita sejarah. Yang pertama yaitu ada orientasi, yang kedua yaitu ada peristiwa, dan yang ketiga ada reorientasi. Ciri kebahasaan teks cerita sejarah. Ciri kebahasaan teks cerita sejarah ini ditandai dengan adanya pronomina atau kata ganti, frasa adverbial, verba material, konjungsi temporal atau kata sambung waktu, dan kalimat majemuk. Nilai-nilai teks cerita sejarah. Ada nilai budaya, nilai moral atau etik, nilai estetik, nilai agama, dan nilai sosial. Teknik membaca teks sejarah, yaitu yang pertama ada teknik membaca sekilas, yang kedua ada teknik membaca dengan mencermati kalimat pertama awal paragraf, yang ketiga ada teknik membaca terstruktur. Mari kita perhatikan tayangan video berikut.
Baiklah Ananda, setelah kita menyaksikan tayangan video tadi, nah ini ada contoh teks berdasarkan video tadi, yaitu Raden Ajeng Kartini. Nah silakan Ananda pahami. Setelah Ananda menonton dan membaca teks cerita sejarah ini, Ibu akan menguji Ananda dengan memberi beberapa pertanyaan mengenai dari teks cerita sejarah yang telah kita bahas tadi. Isilah beberapa pertanyaan di bawah ini. Nah, di sini Ibu telah menyiapkan format susunan hasil analisis informasi dan struktur teks cerita sejarahnya, yaitu ada orientasi, urutan peristiwa, reorientasi. Nah, silakan Ananda tentukan apa orientasi dari cerita tersebut, urutan peristiwanya apa, dan reorientasinya apa. Lalu ada tugas yang kedua, yaitu ini ada Ibu siapkan format identifikasi nilai-nilai teks cerita sejarah. Formatnya seperti ini. Itu ada budaya, moral, agama, sosial, dan estetis. Nah, silakan Ananda tentukan ya. Tugas tersebut silakan Anda bawa pulang, kerjakan di rumah, kerjakan dengan hemat, cermat, dan teliti. Dan kemudian untuk pengumpulannya, pada pertemuan selanjutnya akan Ibu periksa dan kita periksa bersama-sama. Dan jangan lupa, pada pertemuan selanjutnya kita akan melanjutkan pembahasan kita, yaitu mengenai teks cerita sejarah ini. Namun beda, bukan memahami lagi. Dan Ibu harap pada pertemuan selanjutnya Anda semua telah memahami apa itu teks cerita sejarah. Jangan lupa semangat belajar. Terima kasih dan sampai jumpa. Ibu akhiri dengan Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.